Halo, dengan Aditya Ray di sini. Kali ini saya akan membicarakan mengenai game arcade retro. Meskipun di zaman ini mesin game sudah menggunakan PlayStation 4, Xbox One X, dan Switch, tapi ternyata game-game arcade retro masih menjadi yang diminati dan dicari. Kalau sebelumnya game-game tersebut bisa dimainkan melalui emulator, kini justru board itu sendiri dan motherboard itu sendiri yang menjadi incaran dan diminati oleh para retro gamers. Berbeda dengan game-game arcade zaman sekarang, kenapa game-game arcade zaman dulu masih banyak diminati? Salah satu alasannya adalah hingga saat ini pun belum ada mesin yang bisa mengemulasi secara 100% mirip dengan aslinya. Sebagai contoh, Street Fighter 3 versi PlayStation 3 itu masih belum bisa sebagus versi arcade-nya, bahkan untuk yang versi Dreamcast-nya bisa dikatakan lebih mendekati versi arcade-nya dibanding yang versi PlayStation 3. Tapi untuk bisa memainkan board arcade game tersebut tentunya membutuhkan persiapan yang tidak mudah. Biasanya game-game arcade tersebut hanya bisa dimainkan menggunakan kabinet arcade itu sendiri, di mana semua juga tahu kalau kabinet arcade itu ukurannya besar, membutuhkan ruang yang cukup besar untuk menyimpannya, dan juga berat. Nah, saya akan memberikan info bagaimana caranya memainkan board arcade game tersebut tanpa menggunakan kabinet arcade itu, di mana itu saya lakukan sebelum saya memiliki kabinet arcade itu. Oke, jadi saya di sini udah dengan alat-alat yang dibutuhkan supaya saya bisa memainkan board game arcade di TV LCD, jadi bisa dimainkan kapanpun tanpa harus menggunakan kabinet arcade. Yang dibutuhkan paling utama adalah, nah ini alat ini. Disebut dengan nama Supergun. Dia mentranslasi dari JAMA menjadi video output yang sudah umum. Tapi biasanya Supergun yang dijual itu sudah ada video converternya. Kebetulan yang saya punya belum ada. Nah, sebagai video converternya saya menggunakan XRGB 3. Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya kenapa saya memilih XRGB 3? Karena selain bisa untuk mentranslasi input dan outputnya supaya bisa dinyalakan ke TV LCD, XRGB 3 juga berfungsi untuk menghasilkan gambar yang terbaik untuk game-game retro. Jadi kalau misalnya punya koleksi konsol-konsol game retro, ini pokoknya sangat recommended banget. Nah, detailnya itu nanti saya akan jelaskan sendiri saya akan menjelaskan khusus mengenai XRGB 3 ini. Oke, ini video converternya. Kemudian power supply ini digunakan sebagai power untuk Supergun ini. Lalu yang terakhir adalah arcade controller yang sudah dimodif supaya bisa disambungkan ke Supergun. Oke, dan tentunya yang terakhir, yang paling penting juga adalah board arcade game itu sendiri. Nah, yang sekarang ini yang saya pegang adalah board gamenya Asterix yang akan saya coba untuk saya demonstrasikan bagaimana sebenarnya sistem dari alat-alat yang ada ini sampai bisa main board arcade game di TV LCD. Oke, jadi pertama-tama pasang dulu power supply ke Supergun. Lalu Supergun tempelkan ke sini. Lalu output dari Supergun pakai kabel VGA. Kebetulan Supergun ini yang saya punya outputnya VGA. Dari VGA ini kita masukkan ke XRGB. Masuk ke D2. Dari XRGB, outputnya juga masih VGA. Nah, kebetulan kalau XRGB 3 ini emang outputnya masih VGA. Kalau misalnya mau yang outputnya HDMI juga udah ada, yaitu FrameMaster ya. Yang FrameMaster itu outputnya udah HDMI. Nah, jadi ini untuk XRGB 3-nya kayak begini.
Terakhir, pasang arcade controllernya. Oh ya, kalau misalnya nggak punya arcade controller, bisa juga langsung pakai controller Neo Geo, karena emang portnya itu udah bisa dicolokin ke controller Neo Geo. Untuk yang ini, colok di sini untuk PR1. Nggak ya ada ini. Oke. Ya. Oh, kebalik. Ya. Jadi ini persiapannya sudah siap, tinggal dinyalakan saja. Semuanya sudah terpasang dengan rapi dan benar. Nah, langsung kita coba nyalakan saja. Wah, ini benar salah satu game idaman dulu waktu masih kecil. Pertama kali saya lihat game ini, benar berharap keluar versi konsolnya, tapi sampai detik ini pun game ini sama sekali tidak di-convert ke mesin manapun. Bahkan saya masih berharap bisa ada di PlayStation 4, bisa di PSN itu, tapi sama sekali tidak ada. Oke, coba main saja. Ini menjadi salah satu kenapa board game arcade retro masih banyak diminati, karena memang masih banyak sekali game-game yang tidak di-convert ke mesin game manapun. Jadi kalau misalnya emang koleksi, ya tidak hanya sekedar koleksi, tapi untuk bernostalgia, zaman dulu pernah main game ini di arcade, dan kini impian untuk bisa memiliki game itu bisa terwujud juga, karena board-board game arcade udah mulai banyak yang dijual untuk yang retro-retronya. Ya, kebetulan Asterix ini dibikin oleh Konami, dan game-game arcade Konami terkenal atas kesulitannya. Jadi bisa dikatakan menamatkan game arcade Konami dengan satu koin itu sangat mustahil. Mungkin banyak juga yang bertanya, sebenarnya apa bedanya dengan emulator gitu. Sebenarnya cukup sulit untuk dijelaskan. Mungkin secara teknis untuk ada perbedaan di sprite animation ataupun dari detail gambarnya juga, dan kemudian dari emulator juga kadang suka ada bug. Jadi mungkin kalau secara kasat mata nggak terlalu kelihatan, tapi baru bakal terasa kalau misalnya langsung memainkan versi asli board arcade-nya. Salah. Salah. Ouch, mati lagi. Ya, inilah. Aduh. Ya. Game-game Konami ini emang boss battle-nya kadang tidak masuk di akal. Butuh lebih dari 1 kredit untuk ngalahinnya. Ya ini mati. Itu tadi saya mainkan Asterix versi arcade langsung dari board arcade-nya dengan menggunakan Super Gun ke TV LCD di rumah. Selanjutnya akan mencoba CPS 3 dengan gamenya Street Fighter 3, seperti apa kalau misalnya menggunakan Super Gun di TV LCD ini.